warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Guru Jere. Kali ini kita akan coba share, berbagi diskusi tentang tugas-tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2023. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya. Kali ini saya ingin share tentang tugas PBL atau BJBL yang ada di setiap modul. Dari mana tugas ini didapatkan? Dari modul, kemudian buka modul. Di sini ada tes atau tugas PBL dan BJBL. Klik bagian yang ini. Saya sendiri sudah mengerjakan, tapi ingin membahas bagaimana tugas BJBL ini dikerjakan oleh mahasiswa PPG. Yang pertama, kita lihat bahan tugasnya. Di sini diberikan template oleh dosen. Kita akan coba download terlebih dahulu templatenya. Kemudian kita buka hasil downloadannya. Nah, ini adalah template untuk project based learning atau BJBL modul pedagogik. Yang pertama, nama mahasiswa. Silakan tulis teman-teman namanya di sini. Kemudian kelompok mapel. Kelompok mapelnya apakah akidah akhlak 1, akidah akhlak 2, fikih 1 atau fikih 2. Kemudian judul modul. Judul modulnya adalah di sini. Modulnya tentang pengembangan profesi guru. Kalau saya sendiri, judul modulnya adalah perkembangan profesi guru ya. Karena diambil dari modul 1. Modul 1 di sini adalah tentang pengembangan profesi guru. Pengembangan profesi guru. Cara mengerjakan project based learning ini itu menggunakan data atau modul yang ada di materi pendalaman ini. Jadi modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Kemarin kita sudah mengerjakan modul 1 dan modul 2 yang sekarang ya. Judul modulnya yang saya pilih karena konteksnya dengan modul 1 di awal, saya milih judulnya yaitu tentang pengembangan profesi guru. Nah, bagaimana cara mengerjakan komponen-komponen yang ada? Di sini komponennya yang pertama, identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah. Penyebab masalah yang dianalisis sampai ke akar-akar masalah. Yang keempat yaitu solusi. Nah, dari keempat komponen ini itu alangkah lebih baiknya saling sinkron, saling nyambung dari awal sampai akhir. Dari pengenalan masalah sampai ke solusi itu harus nyambung. Oke, saya punya contohnya yang saya kerjakan. Nah, ini contoh template dari project based learning yang saya buat. Nama siswa Lutfi, kelompok mapel akidah akhlak 2, judul modul yang saya ambil yaitu pengembangan profesi guru sesuai modul pertama ya. Kalau teman-teman dengan judul yang lain bisa bebas ya. Nah, di komponen pertama itu diisi pada modul pertama tentang
identifikasi masalah pembelajaran terkait tentang mata pelajaran di AMPU yang dikaitkan dengan visi misi, kondisi peserta, local wisdom atau kearifan lokal, dan ketersediaan sumber daya pendukung pembelajaran. Nah, kita dituntut untuk mengisi identifikasi masalah. Identifikasi itu apa sih? Identifikasi itu pengenalan, mengenal suatu masalah yang akan kita bahas, gitu. Tapi sekedar mengenalnya tanpa ada solusi, tanpa ada pendalaman atau investigasi, sekedar mengenal saja. Dan saya tulis ini yang pertama yang saya kaitkan dengan visi misi satuan pendidikan. Misalnya di sini kurangnya kepahaman dan kesepahaman antara guru dan pimpinan suatu pendidikan mengenai visi misi yang ingin dicapai. Nah, itu identifikasi masalahnya tuh. Yang kedua, tidak adanya pembaharuan dan evaluasi berkala terhadap visi misi satuan pendidik. Hanya sekedar mengenal permasalahan. Terus saya kaitkan dengan kondisi anak, diversitas peserta didik yang tinggi termasuk perbedaan dan kemauan minat gaya belajar. Diversitas itu keragaman atau perbedaan yang menjadi satu, itu menjadi masalah juga. Terus yang B, kurangnya keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Itu identifikasi masalah dikaitkan dengan kondisi peserta didik. Kemudian identifikasi masalah yang dikaitkan dengan local wisdom atau kearifan lokal. Misalnya, ketidakpahaman atau minimnya pengetahuan guru terhadap local wisdom atau kearifan lokal yang ada di daerah mereka. Ini juga masalah. Karena setiap wilayah itu pasti ada sesuatu kebiasaan yang melekat di wilayah masing-masing. Itu bisa dijadikan pemicu atau model atau bahan pembelajaran yang bisa dikait-kaitkan dengan apa saja gitu. Karena gurunya tidak paham dengan kearifan lokal di situ, biasanya ada masalah. Terus, tidak adanya integrasi antara local wisdom dengan kurikulum nasional atau kebijakan pendidikan yang berlaku. Kebiasaan masyarakat yang ada, contoh misalnya ada kebiasaan maulid yang di saya itu kalau sudah masuk waktu maulid, banyak siswa-siswa yang tidak masuk. Nah, itu harusnya sekolah bisa mengintegrasikan kearifan lokal itu dengan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah ke kurikulum nasional atau kurikulum sekolah. Oke, lanjut. Sekarang, identifikasi masalah yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung pembelajaran. Yang pertama, kurangnya akses terhadap fasilitas dan teknologi, seperti tidak ada lab, perpus, dan lain sebagainya. Itu sarana yang mendukung. Itu juga masalah. Kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk guru. Itu juga identifikasi masalah. Oke, setelah kita sudah mengidentifikasikan masalah yang dibuat pada modul 1, kemudian dilanjutkan pada modul 2, kita disuruh atau diberikan tugas untuk mengeksplorasi penyebab masalah. Nah, dicoba mengeksplorasi penyebab masalah. Apa sih eksplorasi? Eksplorasi itu adalah sesuatu yang mengakar atau mengeksplorasi itu membuka, menggamblangkan, mengidentifikasi lebih dalam suatu masalah. Mengeksplorasi penyebab masalah secara literatur dan realitasnya. Bagaimana? Eksplorasi penyebab masalah secara literatur dan realitas pada modul pengembangan profesi guru. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan kesepahaman. Nah, ini dikaitkan dengan yang tadi yang pertama. Di sini. Cuman bahasanya di sini mana sih sesuatu yang harus lebih
dikerucutkan, yang harus dibedah masalahnya itu apa gitu, yaitu tentang kurangnya kesepahaman dan kurangnya pemahaman dan kesepahaman mengenai visi misi. Di sini dituliskan literaturnya seringkali disoroti bahwa kurangnya pemahaman kesepahaman antara guru dan pendidikan mengenai visi misi dapat menjadi hambatan mengembangnya profesi guru. Ketidakselarasan visi misi. Jadi antara visi misi guru dan kepala itu harus sama. Guru mengikuti visi misi daripada kepala, karena kepala yang mengetok palukan hasil visi misi, hasil rapat. Realitasnya, terkadang terjadi ketidakselarasan antara pemahaman guru dan pimpinan satuan pendidikan mengenai visi misi. Karena ini biasanya ditimbulkan karena kurangnya sosialisasi visi misi. Yang kedua, masalah kurangnya pembaharuan evaluasi berkala terhadap visi misi. Kita tahu visi misi itu biasanya setiap per tahun itu dikaji ulang, dievaluasi, dibuat di satu berkas namanya dokumen 1 ya. Oke, secara yang selanjutnya eksplorasi penyebab masalah yang dikaitkan dengan peserta didik, adanya diversitas peserta didik ya, keragaman peserta didik itu adalah membuat juga masalah untuk menyampaikan tujuan seorang guru. Di sini literaturnya, realitasnya sudah diisi juga, ketidakpahamannya juga di sini sudah saya isi juga, dibacanya terlalu panjang. Terus ketika sudah dieksplorasi masalahnya, dibongkar sebongkar-bongkarnya masalah, kemudian terlihatlah masalah itu, kemudian selanjutnya di modul 3 ini penyebab masalah itu dianalisis, apa yang menjadi akar masalah, yang menjadi pilihan masalah. Jadi setelah dibongkar masalah itu, kemudian dianalisis, sebenarnya ada masalah di dalam masalah. Lebih dalam lagi dikaji ulang, sebenarnya kurangnya pemahaman dan kesepahaman antara guru dan pimpinan masalah mengenai visi misi itu apa? Oh, ternyata ketidakselarasan dengan visi misi dapat menghambat pengembangan profesi guru karena kurangnya pemahaman tentang tujuan dan arah pengembangan profesi guru. Pengguna materinya tanpa adanya visi misi, guru mungkin mengalami kesulitan dengan merencanakan program sesuai tujuan pendidikan. Jadi visi misi itu harus yang benar-benar satu arah, dan guru juga harus menyetujui dan melaksanakan visi misi itu. Baru nanti udah ketahuan nih antara guru dan pimpinan itu tidak sinkron gitu, tidak match ya. Begitu juga dengan diversitas peserta didik yang tinggi. Keberagamannya itu terlalu melekat, perbedaannya terlalu melekat sehingga guru tidak mampu memilih, menyesuaikan kondisi yang ada di kelas. Kurangnya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Terus ketika mengidentifikasi masalah sudah, mengeksplorasi sudah, terus mencari akar masalahnya sudah, yang terakhir adalah mencari solusi. Itu dibuat nanti di modul 4. Apa sih solusinya dari masalah-masalah tadi itu? Yang pertama, masalah visi misi tadi itu yang tidak match, itu gimana solusinya? Melaksanakan diskusi, rapat rutin antara guru dan pimpinan, menetapkan jadwal evaluasinya, pembaharuan tentang visi misi, itu solusinya. Nah, teorinya apa? Teorinya ada di sini. Terus masalah kondisi peserta didik, mengadopsi pendekatan diferensi dalam pembelajaran, di mana guru mengidentifikasi perbedaan. Kita harus tahu dulu perbedaannya apa, baru ada solusi itu. Ya. Termasuk juga kearifan lokal. Gimana solusinya nih? Melakukan pelatihan pengembangan profesional yang fokus pada pengetahuan dan pemahaman guru terhadap
kearifan lokal. Jadi gurunya harus tahu dulu apa sih kearifan lokalnya, pelajari dulu, baru kita bisa mengajar siswa untuk mengarahkan kebiasaan-kebiasaan lokal itu menjadi kebiasaan yang baik di sekolah, tidak mengganggu kegiatan belajar yang lain. Oke, mungkin itu saja solusi dan dalil SOP yang bisa saya sampaikan. Inilah cara membuat project based learning atau PJBL di tugas PBG batch 1 2023. Yang kurang paham, saya juga sama kurang paham ya. Kita sama-sama diskusi. Yang kurang jelas silakan diskusi di komen. Kalau ada yang minat dengan file ini silakan japri aja, tapi jangan lupa komen terlebih dahulu ya. Nanti hasil komen screenshot kirim ke saya japri, setelah saya kirim filenya untuk mengisi modul 3 dan 4 ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.